Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami bersyukur ada firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan dan juga meneguhkan iman kami. Berilah kami hikmat dan pengertian supaya kami dapat memahami serta menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, tema kita merdeka dari dosa. Semua orang di luar Kristus atau yang belum percaya dan menerima Kristus di hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah hamba dosa. Dosa itu memimpin orang yang belum percaya kepada Kristus menuju kepada kematian atau maut. Dosa adalah fakta, bukan fiksi ataupun mitos. Dosa bisa memperbudak seseorang sehingga hidupnya makin lama makin jauh dari Tuhan, makin mengalami kerusakan dan juga keterpurukan. Itu sudah pasti. Akan tetapi, apakah orang yang sudah percaya dan menerima Kristus masih bisa jatuh ke dalam dosa? Jawabannya sangat bisa. Oleh karena itulah, kita diminta untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga, waspada senantiasa, bahwa kita masih memiliki keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan juga pada saat yang sama, ada juga si iblis yang juga berjuang untuk memengaruhi hati dan pikiran manusia. Iblis adalah pendusta ataupun penipu, atau disebut sebagai bapa segala dusta. Dengan cara bagaimana dia menipu manusia? Sebagai contoh, dia bisa melakukan penipuan melalui uang. Maka dalam 1 Timotius 6 ayat 10 diingatkan supaya hati-hati terhadap uang. Jangan mencintai uang. Banyak orang mengira bahwa kunci kebahagiaan adalah memiliki banyak uang untuk dapat membeli semua yang diinginkan. Ada yang mengira dengan mempunyai banyak uang, maka semuanya akan beres. Akan tetapi ternyata itu merupakan tipuan. Pendapat itu tidak benar. Sebenarnya kebahagiaan bukan karena berhasil membeli sesuatu, bukan karena uang. Memang ada orang berkata bahwa segala sesuatu butuh uang. Tetapi ingatlah, uang bukan segala sesuatu. Kebahagiaan kita apabila kita mengenal Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Hidup memuliakan Tuhan. Jangan hanya mau mencari Tuhan karena berkat-berkat-Nya, tetapi carilah Tuhan, Sang Sumber berkat, dan dapatkan kasih-Nya yang lebih besar dari segala dunia ini. Yang kedua, cara lain yang bisa dipakai iblis adalah melalui hawa nafsu atau melalui berbagai keinginan manusia. Sebagaimana Titus 3 ayat 3. Kita dahulu hidup tidak bijaksana tanpa diterangi firman Tuhan. Kita diperhamba oleh berbagai nafsu. Kita tidak dapat menyangkal dosa karena kita sudah terikat akan dosa yang membuat hati dan pikiran kita tidak taat. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia dan Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, orang-orang yang percaya, maka dengan rahmat-Nya kita sudah dibenarkan, sehingga oleh pembenaran yang dikerjakannya, kita dibebaskan dari segala perhambaan, kita dibebaskan dari segala murka, dan kita diberikan kemampuan untuk hidup dalam kebenaran dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan dalam kebenaran. Dan yang berikutnya, kecemaran, Roma 6 ayat 19. Kecemaran adalah hal yang biasa bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, selalu ingin hidup memuaskan keinginannya, hidup dengan pesta pora yang membuat nama Tuhan
direndahkan. Contohnya hidup di dalam mabuk-mabukan dan hidup di dalam memuaskan keinginan diri. Tetapi kita berbeda. Kita yang sudah sungguh-sungguh percaya dan menerima Kristus dalam hidup kita. Mari kita menyerahkan hidup kita, anggota tubuh kita, menjadi hamba kebenaran. Karena kita bukan lagi budak dosa. Kita bukan menjadi milik dunia ini. Kita tidak lagi menjadi milik si iblis, tetapi kita menjadi milik Kristus ketika kita sudah hidup di dalam Dia. Sebagaimana Roma 6 ayat 17. Jadi saudara-saudara, kita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang besar sudah memerdekakan kita dari dosa. Bahwa kita sudah dibayar lunas melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Segala dosa tidak lagi menguasai kita. Ketika kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, maka kita menjadi orang yang merdeka. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, jangan lagi bermain-main dalam hidup ini. Jangan bermain-main di dalam dosa. Tetapi sebaliknya, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kepada Tuhan, mempersembahkan hidup untuk melayani Dia, memberi diri untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya dalam rangka kita menyelesaikan ataupun menuntaskan amanat agung sampai semua orang dari berbagai suku bangsa datang kepada Yesus, memuji dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa oleh karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, kami sudah mengalami pembebasan dari segala dosa, sehingga kami menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Tolong kami supaya kami hidup sebagai hamba kebenaran, melakukan hal-hal yang benar, sehingga kehidupan kami boleh berguna, berdampak bagi banyak orang, dan terutama Tuhan dimuliakan melalui seluruh kehidupan kami. Pimpin dan sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.